bagaimana anak berbahasa yang bagus dengan orang tua, dan orang tua juga bisa berbahasa bagus dengan anak-anaknya. Nah, jadi jangan kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat yang kurang bagus. Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mr. Siga di sini di acara Siga TV yang mengangkat dua buah buku, yaitu Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam, buku hijau, buku yang penuh semangat sekali. Bagaimana mudah-mudahan kita setelah membaca buku ini atau memiliki buku ini, kehidupan kita jadi lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan dan membangun harapan-harapan di masa depan. Nah, buku ini adalah buku yang mengangkat tentang revolusi, tentang kelakuan. Nah, itu jadi revolusi tentang kelakuan. Jadi buku ini bagaimana kita supaya bisa berkelakuan baik. Jadi dari mungkin latar belakang kita dari pergaulan yang kurang bagus, pola pikir yang kurang bagus, atau kelakuan yang kurang bagus, atau kita ini orangnya pemarah atau dan lain sebagainya, bisa lewat pelatihan buku ini untuk berubah, karena ada kolom-kolom atau semacam rapot-rapot pelatihan. Nah, nanti bisa mengikuti dari pelatihan buku ini. Nah, itu salam jiwa suci. Mr. Siga ingin menyapa dulu sahabat-sahabat Siga yang dimanapun Anda berada saat ini. Mudah-mudahan selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan ketenangan pikiran. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga Mr. Siga mendoakan dijauhkan dari kita semua, sahabat-sahabat Siga juga dimanapun Anda berada, dijauhkan dari segala permasalahan dan didekatkan dengan segala kebaikan dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai, kita akan mengangkat tentang buku ini lagi, yaitu yang namanya kelas 6-nya atau bagian kelas 6 ini, tentang buku ini tentang suara emas dan perilaku emas, sama seperti baju Mr. Siga warna emas. Nah, itu suara yang menggembirakan, menyenangkan, kelakuan yang menggembirakan dan menyenangkan bagi orang lain. Nah, ini sahabat-sahabat Siga bisa dimengerti tentang suara emas ini. Nah, di sini suara sederhananya ada, jangan terlalu tinggi dalam segi berbicara, disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Kalau kita berbicara dengan orang yang seperti ini, harus gayanya seperti ini. Jangan yang lingkungan seperti ini harus seperti ini, menyesuaikanlah untuk suara emas dengan para orang berpendidikan, para guru, para ahli, atau dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami. Kita ada tata caranya. Intinya bahasa-bahasa yang jangan menyakitkan perasaan orang lain. Jangan juga terlalu memuji, cuma gunakanlah bahasa-bahasa yang jangan menyakitkan perasaan orang lain. Namanya juga sahabat Siga suara emas. Emas itu kan indah dipandang, nyaman lah, lambang dari suatu kemuliaan. Nah, itu jadi kita benar-benar menggunakan kalimat-kalimat yang bagus, jangan kalimat-kalimat yang antar kita sesama kawan kita bergaul di pasar atau bergaul di pinggir jalan, kita bawa omongan itu dalam rumah, dan akhirnya kata-kata kalimat-kalimat lu gue atau manggil orang tua seperti teman. Jangan. Ini suara emas itu penting sekali. Bagaimana anak berbahasa yang bagus dengan orang tua, dan orang tua juga bisa berbahasa bagus dengan anak-anaknya. Nah, jadi jangan kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat yang kurang bagus, kalimat-kalimat yang seram, ekstrim, dan lain sebagainya. Disertai juga nada-nada yang bagus. Nah, itu sangat penting di kelas 6 ini, suara emas. Dan ini juga ada juga perilaku emas. Jadi perilaku emas itu ya otomatis itu sahabat-sahabat Siga, kita berkelakuan harus baik, bergaul di tempat yang baik, yang emas lah, yang jangan yang kotor, yang berguna, yang bermanfaat banyak untuk diri kita dan orang lain. Pekerjaan yang bagus, jangan memilih pekerjaan yang kurang bagus, yang pekerjaan bertentangan dengan hukum, umpama kan itu bukan pekerjaan emas. Bertentangan dengan masyarakat, umpama pekerjaan mencuri atau jual narkoba, jual minuman yang kurang bagus. Nah, itu mengakibatkan ada kerugian. Itu bukan kelakuan emas, atau kelakuan kita cara berjalan, berpakaian kita mungkin yang intinya kelakuan lah di sini. Kalau berpakaian, di pakaian sederhana disesuaikan. Itu tadi. Kalau di sini
kelakuan kita lah. Jangan teriak-teriak orang azan umpama sore-sore atau pagi kita teriak-teriak orang lagi tidur, atau kita menyetelkan musik terlalu keras, atau kita itu mengganggu orang beribadah, atau kita itu mengganggu keamanan di masyarakat, kita sering nakal, mabuk-mabukan. Itu bukan perilaku emas. Hal-hal yang menyenangkan bagi orang lain dan diri kita akhirnya. Nah itu bisa dilatih juga. Kita bisa melihat kelakuan kita selama 23 hari ada nggak yang kurang berkenan bagi lingkungan kita dan diri kita. Nah itu dicatat juga, ada semacam rapot atau pelatihannya lah untuk bisa melakukan penilaian. Jadi kita bisa mengukur. Jadi benar-benar di sini praktek bisa mengukur bahwasanya dalam 23 hari biasanya pelatihannya itu sahabat Siga. Kelakuan saya dalam 23 hari ini berapa hari yang kurang. Umpamanya dalam 23 hari itu kita 3 hari yang salah, 20 hari masih benar, itu masih 50. Nah itu. Jadi kalau mau pelatihan lagi tanggal 1 bulan depan lagi 7 hari istirahat untuk evaluasi. Jadi ada jeda evaluasi 7 hari. Anggap dalam 1 bulan itu 30 hari. Bagi yang ingin mengikuti pelatihannya, jadi bisa mengukur. Nanti lebih jelas juga tonton dulu konten-konten ini berulang-ulang biar paham dan mengerti. Atau kalau ada pengen penjelasan silahkan sahabat-sahabat Siga tulis di kolom komentar, nanti Mr. Siga akan memperjelas. Kalau ada pertanyaan lagi tentang perilaku emas dan suara emas ini, kalau begini bagaimana Mr. Siga, kalau begini silahkan tulis, nanti Mr. Siga akan coba jawab di bentuk konten seperti ini, bentuk PT kayak seperti ini, video seperti ini untuk sahabat-sahabat Siga. Jadi bisa dipahami di kelas 6 ya, suara emas dan perilaku